فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dimudahkan untuk bertemu di tempat yang penuh berkah ini untuk melanjutkan kajian kisah para nabi dan rasul, dan insyaallah taala pada malam ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Idris alaihissalam, di mana pada sebelumnya kita telah menyelesaikan kisah tentang Nabi Syith alaihissalam. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, Dzikru Idris alaihissalam, qala Allah taala wadhkur fil kitab Idris. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Idris alaihissalam pada surat Maryam, ayat 56 dan 57, di mana kata Allah Subhanahu wa taala wadhkur fil kitab Idris, memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyebut tentang kisah Nabi Idris alaihissalam, yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada Nabi Idris alaihissalam? Kata Allah tabaraka wa taala, innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Idris alaihissalam adalah seseorang yang jujur, lagi seorang nabi. Sesungguhnya Nabi Idris alaihissalam adalah seorang nabi dan juga dia adalah orang yang jujur. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan sungguh kami telah mengangkat Idris alaihissalam kepada tempat yang tinggi. Dan insyaallah akan dijelaskan nanti oleh Ibnu Katsir di sini. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, fa Idris alaihissalam qad athna Allahu alaihi wa wasafahu bin nubuwati wa siddiqiyyah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi Idris alaihissalam dan mensifatkan dia dengan dua sifat pada ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Nabi Idris alaihissalam dengan sifat nubuwah, bahwa beliau adalah seorang nabi, dan yang kedua adalah dengan sifat jujur, Maka di sini kata para ulama bahwa tentang Nabi Idris alaihissalam mereka menyebutkan beberapa sifat-sifat yang lain. Yang pertama tentunya Nabi Idris alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam dari sisi Habil. Dan kita ketahui bahwa Habil merupakan anak Nabi Adam alaihissalam yang berperawakan bagus, berperawakan cakep. Berbeda dengan kakaknya yaitu Qabil. Habil lebih gagah, sehingga keturunannya juga gagah-gagah. Bahkan diriwayatkan bahwa seluruh para nabi dan rasul itu semua berasal dari keturunannya Nabi Adam yang sebelah sini, bukan yang sebelah sana yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapati bahwa bagaimana para rasul, para nabi itu disifati oleh para ahli sejarah adalah pemilik rupa yang bisa dikatakan sempurna, fisiknya itu sempurna. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, seandainya orang-orang ahlul kitab dan orang-orang kafir hanya melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semata, itu sudah cukup untuk beriman kepada dia alaihi salatu wasallam. Saking sempurnanya, nggak perlu ngomong, nggak perlu bersabda, nggak perlu menunjukkan bagaimana sempurnanya akhlak beliau, bagaimana kesempurnaan wajah dan rupa fisik beliau alaihi salatu wasallam saja, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu sudah cukup bagi orang-orang untuk beriman bahwa dia betul-betul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Idris alaihissalam juga disifatkan oleh para ulama sebagai seseorang yang memiliki wajah yang rupawan maupun fisik yang bisa dikatakan sempurna, jalannya tegak, memiliki jenggot yang lebat, dan beliau alaihi salatu wasalam juga adalah
orang yang banyak diamnya. Yang banyak diamnya. Bahkan demikianlah sifat-sifat para nabi dan rasul, bahwa mereka itu tidaklah berbicara kecuali kalau di situ ada manfaatnya. Tidaklah mereka berbicara kalau di situ nggak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, barulah dia berbicara. Nah, ini sifatnya para nabi dan rasul. Berbeda sama kita. Terkadang kita itu masih banyak basa-basinya. Ya kan, sesuatu yang nggak ada manfaatnya pun, ya kan, kita masih sering ucapkan. Jangankan yang nggak ada manfaatnya, yang jelas mudaratnya saja masih kita ucapkan. Waliyadzubillah. Sehingga ini di sini penting bagi kita, apabila kita memang ingin meneladani para nabi dan para rasul, hendaklah coba kita latih bagaimana itu memelihara diri kita dari mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada manfaatnya bagi kita, bagi dunia kita, atau bagi kehidupan nanti kelak di akhirat kita pun tidak ada manfaatnya. Maka kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Hendaklah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau dia diam. Maka demikianlah sifat Nabi Idris alaihissalam secara global. Wa huwa fi amudi nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ada ma dzakarahu ghairu wahidin min ulama'in nasab. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ujungnya itu kembali kepada Nabi Idris alaihissalam. Dan tentunya setelah Nabi Idris alaihissalam akan bersambung kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa kana awwal bani Adam u'tiya an-nubuwwatu ba'da Adam wa Syith alaihi assalam. Di sini kata Ibnu Katsir bahwa Nabi Idris adalah orang ketiga yang mendapatkan kenabian. Orang ketiga yang mendapatkan kenabian. Ya, kata sederhananya nabi ketiga lah. Nabi ketiga siapa? Setelah Nabi pertama Adam alaihissalam, kemudian yang kedua adalah Nabi Syith alaihissalam, maka yang ketiga itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Wa dzakara Ibnu Ishaq annahu awwalu man khatta bil qalam. Bahwa di sini disebutkan bahwa Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena. Orang yang pertama kali menulis dengan pena. Sehingga sebelum Nabi Idris alaihissalam itu manusia tidak mengenal kata-kata atau tidak mengenal penulisan. Mereka bisa mengucapkan dengan lisan, bisa dengan menunjukkan dengan raut wajah, tetapi untuk segi penulisan, maka yang pertama kali menulis itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Wa qad adraka min hayati Adam 300 wa 8 sinin. Bahwa dia pun menjumpai Nabi Adam itu artinya berada semasa pada Nabi Adam alaihissalam selama apa? Sebanyak 380 tahun. Karena kita tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam umurnya itu 1 abad lebih. 1 abad lebih. Sehingga tatkala kehidupan beliau lahir Nabi Syith, lahir pula Nabi Idris alaihissalam. Sebagaimana di sini zahirnya dari perkataan Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahkan selama 300 tahun tersebut Nabi Idris berada pada masa zaman Nabi Adam alaihi salam. Waqad qalat ta'ifatun minan nas innahu al-masyaru ilaihi fi hadits Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami lamma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khat biram. Dan Nabi Idris terdapat sebuah riwayat yang sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanyakan su'ila anil khat, tentang tulisan, tapi tulisannya itu zaman dulu belum ada tinta, maka mereka itu menulisnya itu pakai tanah liat, pasir yang serupa dengan itu. Jadi nulisnya itu nggak pakai tinta, tetapi pakai tanah maupun pakai pasir atau sejenisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Idris alaihissalam, faqala innahu kana nabiyyun yakhuttu bih. Dia itu adalah seorang nabi.
Nabi Idris adalah seorang nabi yang pertama kali menulis, yang menulis dengan di atas pasir, di atas tanah. Faman wafaqa fadzaka khattuh. Maka barang siapa yang melihat hasil-hasil tulisannya dia, ya itu adalah hasil tulisannya dia. Artinya Rasul alaihi salatu wasallam membenarkan apa yang telah dikabarkan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah memang orang yang bisa menulis, bahkan yang pertama kali menulis sepanjang sejarah manusia. Beliau adalah yang pertama kali menulis. Maka di sini tinggal satu lagi bagaimana tentang penafsiran wa rafa'nahu makanan 'aliyya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke atas tempat yang tinggi. Maka di sini ada keterangan wa qauluhu ta'ala wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Adapun tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris itu diangkat ke sebuah tempat yang tinggi, maka huwa kama thabata fi sahihain fi haditsil Isra. Hadisnya sahih bahwa Nabi Idris alaihissalam diangkat ke tempat yang tinggi itu bukan secara maknawi. Tentunya secara maknawi yang namanya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah pemuliaan bagi orang tersebut. Ini merupakan pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu wa taala secara maknawi. Akan tetapi secara hakiki, sekalipun Nabi Idris alaihissalam betul-betul diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kisahnya pada kisah Isra dan Mi'raj. Di mana pada kisah Isra dan Mi'raj, ketika Nabi SAW pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, maka pada langit yang keempat Rasul alaihi salatu wasallam itu berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Maka inilah maksudnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bilang Nabi Idris itu diangkat ke tempat yang tinggi, itu diangkat ke langit yang keempat. Maka di sini kata Ibnu Katsir fi haditsil Isra anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa fis sama'ir rabi'ah. Bahwa ketika Nabi melewati peristiwa Isra dan Mi'raj, lewat langit yang keempat, Nabi SAW ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Adapun Ibnu Jarir, dia menyebutkan prosesnya itu kok bisa sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang keempat dengan lebih banyak detil. Riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang keempat, ini pegangan kita. Adapun riwayat-riwayat setelahnya, pendetilannya apa segala macam, itu cuma sebagai pendukung saja. Pendukung saja. Sebagaimana di sini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala sa'al Ibnu Abbas Ka'ban, bahwa suatu hari Ibnu Abbas itu pernah bertanya kepada Ka'ab. Wa ana hadirun faqala lahu. Maka Hilal, yaitu muridnya Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas itu bertanya kepada Ka'ab, si Hilal ini hadir. Maka Ibnu Abbas pun bertanya kepada Ka'ab, ma qaulullah ta'ala li Idris wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Apa sih maksudnya Nabi Idris itu diangkat kepada tempat yang tinggi? Maksudnya apa? Tafsirannya kayak gimana? Qala Ka'ab, maka Ka'ab pun menjawab, amma Idris fa innallaha auha ilaihi. Adapun Idris alaihissalam, suatu hari Allah tabaraka wa ta'ala pernah memberikan wahyu kepadanya. Apa itu wahyunya? Wahyunya itu berisi anni arfa'u lak kulla yawmin mithla jami'i amali bani Adam. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, pahala-pahalanya Bani Adam yang kamu amalkan itu setiap hari, saya akan berikan. Artinya gini, kalau satu orang itu artinya dia memiliki pahala buat dirinya sendiri. Pahala orang lain dia nggak dapat. Adapun Idris alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, tiap hari pahalanya Bani Adam kamu dapat. Dan setiap hari saya angkat pahala tersebut. Adapun umat Muhammad, kita sama-sama tahu bahwa pahala atau catatan amalan kita itu diangkat pada hari Senin dan hari Kamis. Adapun Idris alaihissalam dibilang tiap hari saya angkat itu catatan amalan kalian. Catatan amalan
Dan bukan cuma kamu seorang, saya akan lipat gandakan bahwa seluruh pahalanya Bani Adam. Tentunya Bani Adam saat itu tidak sebanyak sekarang gitu kan, masih sedikit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada Nabi Idris alaihissalam, saya akan lipat gandakan, saya akan berikan amalanmu, saya lipat gandakan menjadi seluruh amalan Bani Adam, dan saya angkat pada tiap harinya. Sampai suatu hari fa'ahabba ayyazdada amalan. Maka Nabi Idris alaihissalam tatkala mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka Nabi Idris alaihissalam pun beliau bilang menginginkan pada dirinya sendiri untuk umurnya itu diperpanjang. Oleh karena itu di dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun, maka yang paling bagus itu adalah orang yang umurnya panjang, amalannya bagus. Umurnya panjang, amalannya bagus. Ini yang paling bagus. Yang level kedua, umurnya pendek, amalannya bagus. Yang level ketiga, umurnya pendek, amalannya jelek, sehingga catatan jeleknya nggak panjang. Yang paling buruk adalah udah umurnya panjang, catatan amalannya jelek semua. Ini paling buruk. Ini paling buruk. Adapun Nabi Idris alaihissalam tentunya berada di level yang pertama alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala bilang saya akan mengangkat dan demikian lipat gandakan amalanmu dan demikian, maka Nabi Idris alaihissalam, saya mau umur saya panjang, biar apa? Biar amalan saya ini makin lama makin banyak. Nah, demikianlah pengikut para nabi dan rasul, bahwa mereka itu nggak pernah merasa cukup dari apa? Dari amalan soleh. Nggak ada gitu mentalitas, udah capek deh, cukup kemarin. Sebagaimana biasanya mentalitas seperti ini datang itu ketika selesai bulan Ramadan. Cukup kemarin 10 hari deh, cukup lah. Udah boleh refreshing lagi sekarang. Kemarin itikaf 24 jam apa segala macam kita di masjid, udah lebaran, ya kan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Wah, selesai bubar deh. Bubar yang udah dia upayakan pada puasa. Udah puasa, iktikaf segala macam, lebaran datang, jangan enggak usah lama-lama, hari Sabtu aja kembali dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun pengikut para nabi dan rasul yang jujur, maka mereka nggak pernah ada mentalitas udah merasa cukup. Yang ada itu kurang terus. Jangan-jangan nggak cukup gimana? Kalau nggak cukup gimana? Iya, banyak kan menurut kita. Kalau yang diterima sedikit, mereka selalu menuduh dirinya dengan segala kekurangan. Jangan-jangan ini lagi. Wah, jangan-jangan kurang sempurna. Wah, kalau nggak cukup berabe urusannya. Kalau yang diterima cuma sedikit gimana? Mereka selalu memikirkan yang demikian rupa, sehingga mereka mendorong dengan seperti itu untuk menambah amal soleh sebagai bekal mereka bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Nabi Idris pun bilang, saya mau kalau misalnya umur saya diperpanjang sehingga saya menambahkan bekal amalan saya. Maka suatu hari Allah Subhanahu wa taala fa'atahu khalillah, mengutus kepada Idris alaihissalam malaikat minal malaika, faqala innallaha auha ilai kada wa kada. Malaikat ini ditugaskan untuk mencabut nyawanya. Jadi diutus malaikat maut kepada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris bilang, pengennya sih umur tambah panjang, biar amalan tambah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala nggak jauh setelah itu mengutus malaikat maut kepada Nabi Idris alaihissalam. Maka malaikat maut pun datang kepada Nabi Idris, bilang kepada Nabi Idris, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan saya untuk mencabut. Sekarang udah waktunya. Maka fakallama malakal maut falyuakhirni hatta azdada amala. Maka Nabi Idris pun bilang kepada malaikat maut, gak bisa ditunda lagi nih. Saya masih merasa kurang. Jangan sekarang deh. Jangan sekarang. Kenapa? Saya masih merasa kurang. Saya masih mau menambah pahala saya. Menambah pahala saya. Beda dengan misalnya kalau kita gitu. Kita kalau misalnya didatengin malaikat maut, pengennya itu adalah supaya kesalahan-kesalahan yang belum pernah ditobatin, kita tobatin saat itu juga. Adapun Nabi Idris alaihissalam, yang namanya Nabi maksum, nggak ada kesalahan-kesalahan, tapi
dia alaihissalam malah pengen menambah bekalnya. Ini udah beda level sama manusia biasa. Saya pengen nambah. Nggak cukup kalau cuma sekarang. Bisa nggak ditunda sedikit aja? Fali akhirni, tolong jangan sekarang, ditunda bisa nggak? Maka subhanallah, ternyata bisa. Artinya saat itu Allah subhanahu wa ta'ala ya cuma sedikit gitu nundanya. Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke langit yang keempat. Ke langit yang keempat. Jadi malaikat maut ketika datang di bumi itu udah ketemu Nabi Idris, udah ngomong, tapi ternyata setelah itu Nabi Idris diangkat sama Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan malaikat maut enggak tahu. Sedangkan malaikat maut enggak tahu. Maka baliklah ini malaikat maut ke langit. Ya, namanya penduduk langit, balik lagi. Balik, ternyata sampai di langit yang keempat ketemu sama Nabi Idris alaihissalam. Ketemu sama Nabi Idris alaihissalam. Loh, kok ada di sini? Aina Idris? Itu Idris kan? Iya. Maka saat itulah malaikat maut mencabut nyawanya di langit yang keempat. Nah, itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke tempat yang tinggi. Ke tempat yang tinggi. Jadi bukan cuma diangkat secara status maupun derajat, diberikan kepada beliau alaihissalam nubuwah, yaitu berupa kenabian, berupa wahyu, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat Nabi Idris alaihissalam secara hakikatnya, bahwa beliau alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang keempat, dan kemudian disitulah beliau alaihissalam dicabut nyawanya oleh malaikat maut berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam tentang riwayatnya. Yang jelas yang menjadi pegangan kita adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa memang ketika Isra dan Mi'raj, ketika Nabi SAW lewat ke langit yang keempat, maka di situ Nabi alaihi salatu wasalam itu bertemu dengan Nabi Idris. Bertemu dengan Nabi Idris. Maka tentang Nabi Idris alaihissalam maka cuma demikian, nggak banyak yang diceritakan maupun riwayat-riwayat yang datang tentang beliau alaihissalam, cuma demikian. Dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan membahas kepada Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala kesempatan kita dan mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini untuk kembali melanjutkan kajian kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah, yang dengannya kita ambil ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa beramal dengannya, mengumpulkan bekal kita untuk bertemu Allah tabaraka wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wallahu a'lam bis-shawab. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون